Kali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui dua pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau serta Pelabuhan Tanjung Pinang. Sebuah peristiwa yang tak terduga kembali mencuat dari negeri jiran. Malaysia kembali memulangkan ratusan tenaga kerja Indonesia melalui jalur Tanjung Pinang menuju Pelalawan Riau. Sekilas, langkah ini tampak seperti prosedur rutin yang sudah sering terjadi. Namun, di balik kesan formal tersebut, tersimpan makna yang jauh lebih besar. Ketika ditelusuri lebih dalam, deportasi ini ternyata bukan sekadar pemulangan biasa. Ada arah kebijakan baru yang mulai terlihat, dan dampaknya tidak bisa dipandang remeh. Keputusan ini memicu perbincangan serius, bukan hanya di dalam negeri Malaysia, tetapi juga di tingkat kawasan Asia Tenggara. Malaysia mengambil sikap tegas dengan mengurangi, bahkan membatasi secara signifikan, keberadaan tenaga kerja Indonesia di negaranya. Padahal selama puluhan tahun, tenaga kerja Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut ekonomi Malaysia. Kebijakan ini diumumkan dengan penuh keyakinan. Narasinya dibungkus dengan semangat kemandirian nasional, prioritas terhadap tenaga kerja lokal, serta tekad untuk tidak lagi bergantung pada pekerja asing. Secara konsep, gagasan tersebut terdengar masuk akal. Setiap negara tentu memiliki keinginan untuk memperkuat tenaga kerja domestik dan membuka peluang seluas-luasnya bagi warganya sendiri. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi jangka panjang dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga negara, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar, serta membenahi struktur pasar tenaga kerja agar lebih berkelanjutan. Bagi sebagian kalangan di Malaysia, kebijakan ini dipandang sebagai momentum penting untuk membangun citra bangsa yang mandiri, berdiri di atas kekuatan sendiri, dan tidak terus bergantung pada pihak asing. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks dibandingkan narasi resmi yang disampaikan. Selama lebih dari 3 dekade, tenaga kerja Indonesia telah mengisi berbagai sektor vital dalam perekonomian Malaysia. Mereka bekerja di perkebunan sawit yang membentang ribuan hektar, terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar yang membangun gedung pencakar langit dan infrastruktur strategis, mengoperasikan mesin-mesin di pabrik manufaktur yang menghasilkan barang ekspor, hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga masyarakat perkotaan. Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi yang menopang sistem ekonomi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Di sektor perkebunan sawit, peran tenaga kerja Indonesia sangat terasa. Malaysia dikenal sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, dan industri ini menjadi salah satu penyumbang devisa utama negara. Namun pekerjaan di perkebunan sawit bukanlah pekerjaan ringan. Lokasinya sering jauh dari pusat kota, medan kerja berat, serta jam kerja panjang di bawah terik matahari. Selama bertahun-tahun, tenaga kerja Indonesia dikenal memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi kondisi tersebut, menjaga produktivitas tetap stabil di tengah tantangan lapangan yang tidak mudah. Ketika jumlah tenaga kerja Indonesia berkurang secara drastis, kekosongan mulai terasa. Harapan pemerintah Malaysia agar pekerja lokal segera mengisi posisi-posisi tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Banyak warga lokal enggan bekerja di sektor-sektor yang dianggap berat, kotor, dan jauh dari kenyamanan. Preferensi terhadap pekerjaan di sektor jasa atau pekerjaan kantoran yang lebih ringan menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, upaya mendatangkan tenaga kerja dari negara lain memang dilakukan, tetapi proses adaptasi tidak berlangsung instan. Perbedaan bahasa, budaya kerja, dan pengalaman lapangan berdampak langsung pada tingkat produktivitas. Dampak paling nyata dari perubahan ini terlihat di sektor konstruksi. Proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya berjalan relatif lancar mulai mengalami perlambatan. Sejumlah kontraktor mengeluhkan keterbatasan tenaga kerja terampil di lapangan. Target penyelesaian proyek pun meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam industri konstruksi, setiap keterlambatan berarti peningkatan biaya. Tambahan waktu kerja memicu pembengkakan anggaran yang pada akhirnya menekan keuntungan. Ketika proyek-proyek strategis terhambat, dampaknya merembet ke distribusi material, pembiayaan, hingga tingkat kepercayaan investor. Industri manufaktur juga menghadapi tantangan serupa. Banyak pabrik yang selama ini mengandalkan tenaga kerja Indonesia untuk menjaga ritme produksi harus melakukan penyesuaian besar. Proses perekrutan tenaga baru membutuhkan waktu serta biaya pelatihan yang tidak sedikit. Produktivitas tidak bisa langsung kembali ke tingkat sebelumnya. Dalam dunia industri yang sangat kompetitif,
Penurunan output berpotensi mempengaruhi kontrak ekspor dan reputasi perusahaan di pasar internasional. Di tengah dinamika tersebut, suara kekhawatiran mulai terdengar dari kalangan pengusaha. Mereka menilai bahwa kebijakan pengurangan tenaga kerja asing seharusnya dilakukan secara bertahap dan terencana. Dunia usaha membutuhkan stabilitas dan kepastian. Perubahan struktur tenaga kerja dalam waktu singkat menciptakan tantangan adaptasi yang besar. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan potensi relokasi investasi ke negara lain di kawasan yang menawarkan stabilitas tenaga kerja yang lebih baik. Dampak sosial pun tak kalah terasa. Banyak keluarga di Malaysia yang selama ini mengandalkan tenaga kerja Indonesia sebagai asisten rumah tangga mengalami kesulitan mencari pengganti. Tidak sedikit yang mengeluhkan ketidakcocokan budaya dengan pekerja dari negara lain. Dalam lingkungan rumah tangga, adaptasi membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang tidak bisa dibangun secara instan. Situasi ini memicu diskusi publik tentang betapa besar peran tenaga kerja asing dalam kehidupan sehari-hari masyarakat urban Malaysia. Para pakar ekonomi di Malaysia memiliki pandangan yang beragam. Sebagian mendukung kebijakan ini sebagai langkah reformasi jangka panjang. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa ketergantungan struktural terhadap tenaga kerja asing telah terbentuk selama puluhan tahun dan tidak mudah diubah tanpa konsekuensi. Tenaga kerja berpengalaman dipandang sebagai aset produktif yang nilai ekonominya tidak bisa digantikan hanya dengan semangat nasionalisme ekonomi. Di sisi lain, situasi ini membuka ruang refleksi bagi Indonesia. Selama ini, tenaga kerja Indonesia kerap dipandang semata sebagai pekerja migran di sektor informal. Namun dinamika terbaru menunjukkan bahwa kontribusi mereka memiliki dampak makroekonomi yang signifikan bagi negara tujuan. Posisi tawar Indonesia dalam perundingan ketenaga kerjaan bilateral berpotensi menguat. Pemerintah Indonesia memiliki momentum untuk mendorong perbaikan sistem perlindungan, sekaligus peningkatan kualitas tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Perubahan kebijakan di Malaysia menjadi pengingat bahwa hubungan ketenaga kerjaan antar negara bukan sekadar soal suplai dan permintaan. Di dalamnya terdapat dimensi diplomasi, ekonomi, dan sosial budaya. Ketika satu negara mengambil keputusan besar, dampaknya tidak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga lintas batas. Seiring waktu berjalan, pertanyaan mulai bermunculan di ruang publik Malaysia. Apakah kebijakan ini akan dipertahankan dalam jangka panjang? Atau akan mengalami penyesuaian? Pemerintah tentu memiliki pertimbangan strategis tersendiri. Namun, dinamika pasar tenaga kerja seringkali tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh regulasi. Preferensi pekerja, kebutuhan industri, dan tekanan ekonomi global ikut menentukan arah kebijakan. Dalam konteks Asia Tenggara yang semakin terintegrasi, mobilitas tenaga kerja menjadi bagian dari realitas ekonomi kawasan. Negara-negara ASEAN saling terhubung melalui perdagangan, investasi, dan arus manusia. Kebijakan yang mempengaruhi satu sektor di satu negara dapat berdampak pada rantai pasok regional. Hingga kini, situasi masih terus berkembang. Deportasi yang terjadi menjadi simbol dari perubahan kebijakan yang lebih luas. Bagi para pekerja yang kembali ke tanah air, ini adalah awal dari babak baru dalam perjalanan hidup mereka. Bagi Malaysia, ini menjadi ujian nyata atas strategi kemandirian tenaga kerja yang sedang dibangun. Dan bagi Indonesia, ini merupakan momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang di pasar global. Pada akhirnya, dinamika ini menegaskan bahwa tenaga kerja bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Mereka adalah individu dengan keterampilan, pengalaman, dan kontribusi nyata. Ketika sebuah negara mengambil keputusan besar terkait tenaga kerja, konsekuensinya menjalar ke berbagai sektor. Waktu yang akan menjawab apakah langkah Malaysia ini akan menjadi fondasi kemandirian baru atau justru pelajaran penting tentang arti perencanaan transisi yang matang. Yang jelas, peristiwa ini telah membuka diskusi luas mengenai peran tenaga kerja migran dalam ekonomi modern. Di tengah arus globalisasi yang terus bergerak, hubungan saling ketergantungan antar negara tetap menjadi kenyataan. Dan di balik setiap kebijakan besar, selalu ada dampak yang harus dihitung dengan cermat bukan hanya dari sudut pandang politik, tetapi juga dari perspektif ekonomi dan kemanusiaan.